Satu riwayat, ya, salah satu riwayat yang mutawatir sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riwayat Imam As-Susi dari gurunya Yahya Al-Yazidi, dari gurunya Abu Amr Al-Basri, dari gurunya sang mufasir Mujahid bin Jabar, dari gurunya sahabat Abdullah bin Abbas, dari gurunya Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Pada kali ini kita akan mulai sedikit sejarah simpel. Ya, sejarah simpel dari Abu Amr atau dari Rasulullah SAW turun sampai As-Susi. Sebenarnya sanadnya sudah jadi, tapi karena asli tanggal 26 gitu kan. Tapi faktor PSBB akhirnya kemarin saya ngetik sanad kemarin dan ketiknya juga semalam ini. Masyaallah ya. Jadi walaupun baru 10 halaman, semoga bisa membantu materi kita selama pertemuan hari ini insyaallah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat tentunya. Di antara para sahabat banyak pakar di bidang Quran tentunya. Namun dari banyaknya pakar di bidang Al-Quran, yang sanadnya sampai kepada kita hari ini hanya 8 sahabat. Ini biasa kita sampaikan, gitu ya. Bisa dibantu siapa saja 8 sahabat tersebut? Pertama, Utsman ibn Affan. Baik, yang kedua? Ali. Baik, berikutnya? Zaid bin Thabit. Baik, berikutnya? Ubay bin Ka'ab. Berikutnya? Naam, berikutnya? Umar ibn Khattab. Berikutnya? Utsman bin Affan. Udah di awal. Oh, surgawi ya teman Syekh. Billah alaik. Dua lagi. Kisi-kisinya pakai abun. Abu Darda. Abu Darda terakhir? Masih abun. Abu Musa al-Asy'ari, Allah ridha alaik maulana. Inilah 8 sahabat yang sanadnya masih dilestarikan sampai hari ini. Nah, dari sahabat-sahabat tadi ada sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ini yang relevan untuk kajian kita hari ini. Ubay dan Zaid bin Thabit. Punya murid masih sahabat juga, tapi sahabat muda. Siapa itu? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas atau mudahnya Ibnu Abbas di bidang hadis tentunya berjumpa langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di bidang hadis, sanad hadis jauh lebih tinggi dari Al-Quran. Ya, ada hadis yang hari ini sanadnya belasan. Quran nggak ada yang belasan. Kenapa? Karena hadis bisa diriwayatkan walau satu riwayat. Satu hadis, misalkannya, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Selesai. Langsung riwayat dapat sanad itu, Syekh. Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Belum lagi tadarrujnya 23 tahun turunnya Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau di bidang hadis, hadis tentu jauh lebih tinggi, bahkan bisa belasan sanad sampai hari ini. Kalau Quran paling mentok 27 yang hidup hari ini. Nah, begitu ya. Begitu Mas Syekh ya. Nah, maka apa? Abdullah ibnu Abbas punya guru di bidang hadis langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat besar lainnya, Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Namun di bidang Quran, Abdullah ibnu Abbas tidak mendapatkan sanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya kemana? Ngaji ke asisten-asistennya Nabi SAW, yaitu 2 asisten besar, Ubay dan Zaid radhiyallahu anhuma. Sehingga sanad Al-Quran Ibnu Abbas tidak langsung kepada Nabi, namun melewati Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Baru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa langsung nggak dapat sanad, gitu ya. Kenapa? Rasulullah juga memberikan prioritas. Banyak sahabat yang jago pakar, tapi Rasul berikan yang lebih terbaiknya lagi. Walaupun Ibnu Abbas punya kelebihan di bidang lain. Habrul Ummah, pakar di bidang tafsir. Sehingga tafsir sahabat yang masih eksis hari ini tafsir karangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Abbas tadi sudah. Ibnu Abbas punya murid, seorang mufasir juga di kalangan tabi'in, yaitu Mujahid bin Jabar. Ya, bahkan Mujahid ini dalam riwayat mengatakan 20 kali hatam, 20-an. Bahkan ada yang mengatakan 30 kali hatam. Di riwayat lain hanya belasan kali, namun apa? Setiap belasan kali itu sampai alam nasroh harus baca takbir oleh Ibnu Abbas. Sehingga misalkan alam nasroh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alam nasroh, terus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. By the way, Mujahid bin Jabar adalah orang Mekah.
Sedangkan qiraat dari Makkah, qiraat siapa? Ibnu Katsir yang terlestarikan sampai hari ini di Tarik Syatibiyah riwayat Bazi membaca dengan takbir. Nah, Ibnu Abbas Al-Hashimi orang Quraisy. Oke, punya murid Mujahid bin Jabr orang Makkah. Kemudian punya murid juga lainnya, siapa itu? Ibnu Katsir orang Makkah, turun-turun bahkan Imam Syafi'i pun mudanya belajar di Makkah. Sampai hari ini bacaan Al-Bazi atau bacaan Makkah yang paling eksis mempertahankan takbir ketika khotaman atau di akhir surat. Begitu ya. Oke, kemudian Mujahid bin Jabr punya murid siapa? Seorang pakar di bidang lughah, linguistik, sintaksis, yaitu Abu Amr Al-Basri. Ini kalau kita bilang siapa yang paling hebat? Sibawai. Siapa lagi? Al-Kisai. Mereka ini di bawah levelnya dan juga zamannya. Kalau bidang semuanya masing-masing punya zaman gitu ya. Kayak hari ini, siapa yang lebih hebat? Buya Hamka atau Pangeran Diponegoro? Masing-masing pakar, masing-masing hebat di zaman dan bidangnya. Nah, gitu ya. Siapa lebih hebat? Kisai, Sibawai dengan Abu Amr? Masing-masing punya zaman gitu ya. Nah, zaman yang lebih senior adalah Abu Amr. Nah, Abu Amr Al-Basri. Bahkan Abu Amr Al-Basri di bidang qiraat adalah qori yang paling banyak gurunya. Dibanding imam-imam Ibnu Katsir, Imam Asim, yang paling banyak gurunya adalah Imam Abu Amr. Bahkan beliau juga ngaji ke Imam Asim, ngaji juga ke Ibnu Katsir, sebelum akhirnya menjadi pionir di bidang qiraatnya sendiri. Nah, Abu Amr Al-Basri. Namun di bidang lain itu Abu Amr punya dua keunikan. Keunikan pertama, Abu Amr adalah salah satu dari 7 qiraat yang pakar di bidang sintaksis lughah, nahwu. Pertama Abu Amr, kedua siapa? Al-Kisai. Yang lainnya juga menguasai bisa, tapi kepakarannya tidak sebanding dengan Al-Kisai dan Abu Amr. Jadi pertama apa? Di bidang nahwu yang paling pakar ada 2, yaitu Abu Amr Al-Basri, yang kedua adalah Al-Kisai. Sibawai mana? Sibawai adalah muridnya atau cucu murid dari Abu Amr. Karena Abu Amr punya murid Al-Khalil Ibnu Ahmad, Al-Khalil punya murid Imam Sibawai. Dia terpisah 2 generasi. Gitu ya. Jadi sanadnya Sibawai ngaji ke Khalil Ibnu Ahmad, Imam Khalil Ibnu Ahmad ngaji ke Abu Amr. Nah, gitu ya. Oke? Begitu. Baik, tadi Abu Amr. Ya, Abu Amr Al-Basri. Yang pertama tadi dia salah satu yang pakar lughah. Yang kedua, dia adalah satu dari 7 qiraat yang asli orang Arab. Abu Amrihim wal Yahsobi. Pertama Abu Amr, kedua Yahsobi. Boleh Yahsubi, boleh Yahsibi. Ibnu Amir. Ya, Abu Amrihim wal Yahsobi Ibnu Amir sorihun. Murni orang Arab, bukan belesteran. Wabaqihim 5 qiraat lainnya, bahkan kalau ngomong 10 qiraat, 8 lainnya ahata bihil wala. Ada campur apa? Nasab atau ada belesteran. Tidak murni orang Arab yang mulia semua. Tapi kalau kita ngomong asli Arab, 2 saja, Abu Amr dan Ibnu Amir. Jadi di bidang sintaksis Arab yang paling menguasai Abu Amr dan juga Al-Kisai. Di bidang dari segi nasab ataupun genealogi yang Arab ada 2, Abu Amr dan Ibnu Amir. Kemudian yang ketiga, qiraat Abu Amr juga pernah mendominasi muka bumi. Bahkan bukan di wilayahnya. Wilayahnya mana? Basrah atau Syam, apa tadi? Irak. Wilayah Syam yang aslinya didominasi oleh Ibnu Amir pada tahun 500-an Hijriah atau 500-an setelah eksisnya Ibnu Amir berubah. Wah, gitu ya. Bacaannya berubah menjadi Abu Amr karena banyaknya SDMS yang terbaik yang mendakwahkan dakwah Abu Amr. Mungkin kayak mazhab juga. Ada yang pakar di mazhab Hambali, satu wilayah berubah Hambali. Ada yang pakar di bidang Syafi'i, satu wilayah berubah menjadi Syafi'i. Ya, bahkan Imam Ibnu Malik Alfiyah yang aslinya mazhab Maliki ketemu Imam Nawawi berubah jadi mazhab Syafi'i gara-gara muridnya gitu ya. Jadi sama juga. Ya, jadi ada perubahan di sana. Ada pergeseran yang orang-orang Syam aslinya bacaannya Ibnu Amir, ya 500 tahun kemudian ya bertransformasi menjadi bacaan Abu Amr Al-Basri. Bahkan Mesir pun yang memiliki imam besar Imam Warsh, bacaannya berubah menjadi Abu Amr. Sebelum datang Khilafah Turki Utsmani yang memberikan mandat bahwasanya bacaan kaum muslimin diubah atau distratakan menjadi bacaan Imam Hafs sampai hari ini. Kecuali mazhab wilayah-wilayah mazhab Maliki, nggak kita bahas sekarang. Abu Amr Al-Basri.
Oke. Berikutnya Abu Amr punya murid Yahya Al-Yazidi. Yahya Al-Yazidi ini adalah imam kenegaraan atau imam istana. Jadi beliau dengan Al-Kisai, Al-Kisai adalah guru dari anak-anaknya Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid pun juga adalah imam atau khilafah atau raja yang memang dekat dengan ulama. Bahkan ulamanya pun pakar-pakar, nggak nanggung-nanggung gitu ya. Pakar sekalian, itu Yahya Al-Yazidi dan Al-Kisai. Nah, masing-masing membimbelkan, gitu ya, ngasih les buat anak-anaknya Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid. Oke. Yahya Al-Yazidi. Yahya Al-Yazidi, beliau juga seorang qori atau memiliki mazhab qiraat. Tapi mazhab qiraatnya tidak mutawatir. Masuk di 4 syadzah. 4 qiraat yang nyaris mutawatir. Tadi karena ada beberapa teknis, kendala problem, akhirnya tidak masuk yang mutawatir. Sebenarnya yang nggak mutawatir banyak, bahkan 40-an. Tapi yang mendekati kemutawatiran nyaris dia tuh ya. Mutawatir ada 4 qiraat. Pertama Yahya Al-Yazidi. Ya, mewakili mana? Basrah. Kedua Al-Hasan Al-Basri. Ya, kita sering dengar Imam Hasan Basri ya. Yang ketiga Ibnu Muhaysin. Ibnul Muhaysin. Yang keempat Al-A'mash. Ya, ada Ibnu Muhaysin, Al-A'mash, Yahya Al-Yazidi, dan Al-Hasan Al-Basri. Inilah 4 imam yang masuk kategori 14 qiraat. 4-nya itu yang tidak masuk mutawatir namun banyak dipelajari. Yahya Al-Yazidi punya murid banyak. Ya, kita aja mungkin cuman lembaga-lembaga kecil punya murid banyak, apalagi sepakar beliau ini kan. Nah, dari banyaknya murid, Masya Allah, saking antusiasnya Ustaz, Masya Allah. Wah, mahmulnya pun berbunyi surgawi, siap. Baik, kita lanjutkan. Yahya Al-Yazidi punya 2 murid terbaik. 2 muridnya inilah yang menjadi cikal bakal rawi dari qiraat Abu Amr Al-Basri. Siapa dia? Ad-Duri dan As-Susi. Ya, Abu Umar Ad-Duri. Pas ada Syekh Umar datang ya. Syekh Umar bukan itu. Pas Abu Umar Ad-Duri. Yang kedua Abu Syuaib As-Susi. Ada yang hafal Syatibiyah mukadimahnya? Bukan, yang ini yang Abu Umar. Abu Umar Ad-Duri. Terus. Ya, terus. Ya. Terus. Terus, ya, sudah jawab setengah, boleh pulang silakan. Ya, udah bener, boleh. Terbaik, mending nggak jawab ya. Terbaik gitu ya. Abu Umar Ad-Duri wa salihuhum Abu Syuaibin huwa Susi. Nah, itu ya, Imam As-Susi. Dari mana asal Imam As-Susi? Dari Rokoh. Ar-Rokoh, salah satu wilayah di negeri Syam. Gitu ya. Dan memang Imam As-Susi secara profil biografi nggak banyak. Saya sudah nyari di beberapa literatur, sebaca Mughayatun Nihayah karangan Ibnu Jazari, kemudian Ma'rifatul Qurra'il Kibar karangan Imam Az-Zahabi, ya, dan lain-lain. Memang profil beliau tidak banyak. Namun disebutkan beliau orang Ar-Roqi. Ya, Roqi. Roqi itu orang Rokoh, salah satu wilayah dari Syam. Ya, begitu ya. Beliau berguru kepada Imam Yahya Al-Yazidi. Loh, Ustaz, kok riwayatnya bukan murid langsung? Kenapa harus terpisah satu generasi? Apa jawabannya? Dalam dimensi ilmu qiraat, antara qori dengan rawi belum tentu berjumpa langsung. Nah, jadi kita akan berikan 3 kategori. Kategori relasi antara qori dengan rawi. Nah, jadi apa? 3 kategori interaksi antara qori dengan rawi. Pertama, qori dengan rawi berjumpa langsung, alias guru dan murid langsung. Qori dan rawi berjumpa langsung. Pertama siapa? Nafi dengan kedua rawinya. Ya, Qalun dan Warash. Itu memang jumpa langsung. Kedua siapa? Asim. Imam Asim, Syu'bah dan Hafs memang berjumpa langsung. Yang ketiga siapa? Al-Kisai. Ya, jadi Ad-Duri Al-Kisai dengan Abul Harith Al-Laits berjumpa langsung. Itu kalau 7 qiraat. Kalau 10 qiraat semua jumpa langsung.
Ya, Abu Ja'far punya 2 rawi jumpa langsung. Ya'qub punya 2 rawi jumpa langsung. Khalaful Ashir punya 2 rawi jumpa langsung. Jadi antara qari dengan rawi memang berjumpa langsung, face to face, guru dan murid. Itu relasi pertama. Ya, kategori kedua, antara qari dengan rawi terpisah 1 generasi. Yang pertama kita kaji hari ini Abu Amr Al-Basri. Karena antara Abu Amr dengan rawi dipisah oleh Yahya Al-Yazidi. Itu yang pertama, kategori kedua. Kategori kedua yang nomor 2 atau B adalah Hamzah Al-Kufi atau Hamzah Az-Zayyat. Antara beliau dengan 2 rawinya terpisah. Nah, gitu ya. Rawa khalafun anhu. Terus ya. Rawahu Sulaimun. Saya terbaik adalah Mas ya. Terbaik setengah ya. Kita apresiasi ya. Jadi apa? Imam Sulaim, muridnya Imam Hamzah. Imam Sulaim punya 2 murid, Khalaf dan Khalad, yang membesarkan qiraat Imam Hamzah. Selebihnya kategori ketiga adalah perbedaan ataupun apa tadi? Relasi antara qari dengan rawi terpisah lebih dari 1 generasi. Ya, lebih dari 1 generasi. Inilah yang terdapat di qiraat Ibnu Amir dan Ibnu Katsir, 2 ibn. Ibnu Katsir dan Ibnu Amir. Ya. Ibnu Amir dan Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Amir dan Ibnu Katsir terpisah lebih dari satu generasi. Oke, begitu ya. Jadi sekarang kita kembali lagi ke pembahasan As-Susi. Antara As-Susi dengan Abu Amr terpisah lebih dari 1 generasi. As-Susi punya murid. Siapa muridnya? Ya banyak juga. Di antara murid yang terkenal yang menjadi pegangan sanad kita kali ini adalah Musa bin Jarir An-Nahwi. Musa bin Jarir. Ya, dari namanya melambangkan kepakaran di bidang sintaksisnya. Abu Jarir An-Nahwi. Musa bin Jarir, kan Abu Jarir. Kalau Abu Jarir lagi. Musa bin Jarir An-Nahwi. Juga berasal dari Rokoh. Dari mana Rokoh? Syam. Jadi Syam, ya Ar-Roqi gitu ya. Ya Ar-Roqi dari Rokoh Syam. Oke, Musa bin Jarir. Musa bin Jarir punya murid Ahmad bin Al-Husain. Ahmad bin Al-Husain ini seorang ulama yang umurnya sepuh. Ketika mudanya beliau mutkin, dobit, tapi ketika sepuhnya udah nggak dobit lagi. Makanya apa? Ulama-ulama mengambil sanadnya ketika beliau masih muda. Ya, karena ya ketika masih muda kita mengambil salah satu dari guru-gurunya ketika beliau masih muda. Karena beliau ketika sudah sepuh masih ngaji. Tapi memang kepakarannya ataupun dobitnya sudah berkurang levelnya. Sudah tidak dianggap fiqh ketika sudah sepuh. Namun kita lihat dari semangatnya, walaupun sudah sepuh, umur 90-an masih mau belajar beliau. Nah, gitu ya. Jadi sanad yang diambil dari Ahmad ibn Husain adalah sanad ketika beliau masih fresh, masih bugar, masih prima. Gitu ya. Beda kalau di Mesir. Saya dulu pas masih di Mesir ada seorang syekh yang hidupnya masih 107 tahun. Syekh Mi'wad Iwad. Ya, nanti bisa di searching. Beliau wafat pas saya sudah pulang. Ketika setelah satu majelis di Al-Azhar, saya dapat dari beliau sanad Arba'in Nawawi dan juga sanad Maulid karangan Imam Ibnul Jazari. Ya kan, masing-masing ada yang dan tidak gitu ya. Nah, di situ ketika di majelis itu pas lagi Rabiul Awal, beliau membaca 2 kitab tersebut. Beliau wafat di umur 107 kalau tidak salah beliau. Allah yarhamuh. Ya, karangan Imam Ibnul Jazari. Baik, lanjutnya Hasan Ahmad Ibnul Husain. Punya guru Ahmad bin Faris, Abdul Fatah. Oh, terkenal ini, Abdul Fatah. Kenapa terkenal? Karena beliau gurunya dari Abu Amr Ad-Dani. Salah satu guru terbaik Abu Amr Ad-Dani. Namanya Abdul Fatah Faris Ahmad Ibnu Faris. Ya, jadi Abdul Fatah Ahmad Ibnu Faris. Nah, satu ulama besar juga. Nah, kemudian muridnya Abdul Fatah tadi siapa? Abu Amr Ad-Dani. Sudah, dari Abu Amr Ad-Dani sampai hari ini sanadnya sudah sama. Dari 7 qiraat. Kalau kita mengkaji Tariq Syatibiyah,
Perbedaannya mulai dari Abu Amr ad-Dani. Kalau kita sudah sampai ke nama Abu Amr ad-Dani, ke bawahnya sudah sama. Apalagi sebagian sudah ada yang hafal sanad ya. Ada yang pernah hafal Hafs, ada yang pernah hafal Ibnu Katsir sanad dan lain-lain, gitu kan? Ya, nanti akan kita berikan sanadnya karena waktunya ini. Jadi buku Syekh ya. Jadi buku sudah diedit dengan baik oleh beliau, Syekh terbaik. Mungkin beberapa hari kemudian akan dikirim oleh beliau, insyaallah. Ya, terbaik surgawi gitu ya. Jadi itulah sanad dari Ubay bin Ka'ab sampai Abu Amr ad-Dani yang melintasi Imam As-Susi. Baik, mungkin sejauh ini atau sedekat ini ada yang mau